Perbandingan pemanfaatan teknologi tradisional dan modern dalam bertani. Teknologi tradisional. Ciri-ciri bertani dengan teknologi tradisional yaitu seperti pada gambar yang ada di samping ini. Yang pertama, petani menggunakan hewan atau peralatan sederhana untuk membajak sawah. Lalu yang kedua, petani menggunakan tangan serta peralatan sederhana untuk menanam dan memanen tanaman. Teknologi modern. Ciri-ciri bertani dengan teknologi modern yaitu seperti gambar berikut ini. Yang pertama, petani menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah. Dua, petani menggunakan mesin perontok seperti perontok padi. Dan yang ketiga, beberapa petani menggunakan teknologi greenhouse agar dapat panen sepanjang tahun. Kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Kegiatan yang pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. 2. Sawah ditanami tanaman padi. 3. Padi dipanen oleh petani. 4. Petani menjemur padi. Berikutnya, yang kelima, beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Dan yang keenam, nasi siap dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. 1. Produksi. Dalam kegiatan produksi meliputi membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. 2. Distribusi. Dalam kegiatan distribusi meliputi mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Dan yang ketiga, konsumsi. Konsumsi yaitu beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Berikut contoh skema penyaluran beras dari produsen hingga ke konsumen. Yang pertama yaitu produsen. Di sini padi diolah ditanam oleh petani hingga menjadi beras. Lalu selanjutnya yaitu distributor. Beras yang sudah dikemas dalam karung selanjutnya didistribusikan ke agen beras. Lalu agen beras menjualnya ke pedagang beras dan selanjutnya pedagang beras menjual kembali ke konsumen. Selanjutnya yaitu konsumen. Di sini beras diolah menjadi nasi dan siap untuk dikonsumsi. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan.
Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Lalu yang kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Lalu yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. 5. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Selanjutnya, 6. Kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Dan yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Jenis-jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, lalu peternak, dan nelayan. Sedangkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu seperti guru, lalu dokter, dan tukang cukur rambut. Semua jenis pekerjaan baik dan bermanfaat. Tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikut ini simbol dari sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna simbol sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, mata rantai lingkaran melambangkan perempuan, dan mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila mempunyai makna sebagai berikut. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan 3. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Wujud pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. 2. Saling menyayangi sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya materi SBDP. Gambar yang telah dibuat dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau cat air. Dalam membuat suatu gambar, harus memperhatikan proporsi dan komposisi. Apa itu proporsi dan komposisi? Proporsi merupakan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sedangkan komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Berikut Bapak tampilkan contoh gambar rumah yang sesuai dengan aturan proporsi dan komposisi. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.